Memasuki musim hujan yang semakin sering akhir-akhir ini menimbulkan beberapa ruas di Banjarmasin ada yang tergenang. Bahkan genangannya hingga mengganggu pengguna jalan seperti di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Selain itu, hujan lebat beberapa hari lalu juga merendam kawasan Jalan Pasar Blauran atau jalan di samping kantor Ditjen Pajak Kalimantan Selatan Tengah. Memasuki musim hujan yang semakin sering akhir-akhir ini menimbulkan beberapa ruas di Banjarmasin ada yang tergenang. Bahkan genangannya hingga mengganggu pengguna jalan seperti di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Selain itu, hujan lebat beberapa hari lalu juga merendam kawasan Jalan Pasar Blauran atau jalan di samping kantor Ditjen Pajak Kalselteng. Pemerintah Kota Banjarmasin diminta melakukan upaya perbaikan pola pembangunan saluran drainase di Kota Seribu Sungai ini. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Matnor Ali, waya ditakuni Prima TV jelang tengah hari Senin 17 Desember 2018 meminta proses pembangunan sejumlah saluran drainase di Banjarmasin ini dilakukan dengan perencanaan matang, supaya hasilnya benar-benar berdampak positif dan berfungsi maksimal. Politisi Partai Golkar ini meminta instansi terkait memperhatikan arah saluran banyu. Walaupun proses pembangunan saluran drainase di Kota Seribu Sungai ini cukup banyak jumlahnya, namun kades sabratan berfungsi dengan baik, karena masih ada beberapa titik genangan utamanya di jalan-jalan protokol, sehingga perlu adanya pengawasan, ujar Matnor Ali dari instansi terkait lantaran ada beberapa saluran yang tersumbat dan mengendap. Dinas PUPR pun diharapkan serius dalam melaksanakan pembangunan drainase tersebut, jangan sampai hanya mengejar target selesai tanpa mengerti fungsinya. Bila melihat dari daerah lain, ujar Matnor Ali, pembangunan saluran drainase benar-benar memperhatikan kondisi tanah di wilayahnya, sehingga arus banyu yang masuk dapat dialirkan ke bagian hilir atau wilayah yang menjadi resapan. Banyak sekali, tetapi tidak memikirkan bahwa yang mana ulu, yang mana hilirnya, itu seperti itu. Nah, kalau di Jakarta itu kan mereka akan ada penampungan serapan air, kemudian danau atau mungkin waduk mereka yang harus diserap di semua penjuru di Kota Banjarmasin, di masyarakat. Nah, kalau di Banjarmasin, karena di Banjarmasin ini adalah banyak sungai-sungai, berarti kita itu harus mencari yang mana ulu, yang mana hilirnya untuk menuju sungai itu. Namun harus diperhatikan karena juga Banjarmasin ini sekian tahun kan secara berandah juga, mungkin pembangunan juga akan tinggi juga karena kita jalan di tinggi. Nah, jadi karena Banjarmasin itu 0,16% di bawah permukaan air laut. Nah, ini kadangkala pada saat potensi air hujan, kemudian banyu sungai yang ada tuh mungkin debitnya masih tinggi, itu yang mungkin lambat. Nah, kalau memang itu surut, misalnya kenapa airnya itu kadang lambat turunnya, berarti bahwa itu ada penyumbatan. Nah, ini harus kita gali di pemerintah kota. Nah, kemudian lagi memang kita lihat air yang tergenang ini memang cepat aja mengalirnya. Maksudnya surutnya ada aja, cuman lambat habisnya. Nah, berarti kita pikirkan, berarti debit air yang hujan ini tinggi tidak sesuai dengan debit yang harus kita keluarkan. Ini harus jadi pemikiran pemerintah. Nah, makanya itulah harus sistem itu yang harus dikaji. Jadi mereka itu kan sebenarnya harus mempertimbangkan, berarti gorong-gorong di tempat kita tuh yang mana yang harus misalnya yang diperluas, dibesari bisa keluar yang bisa cepat. Matnor Ali pun meminta warga harus mendukung yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu kadang membuang ratik pada saluran banyu lantaran bisa menimbulkan terjadinya pendangkalan dan penyumbatan.